الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وفرج على المسلمين يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بتحبة برحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya juana. Pada pagi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan Allah memilih kepada kita sehingga kita bisa hadir ke majelis ini, acara silaturahmi diisi dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa karunia, limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya senantiasa dicurahkan Allah kepada kita beritaan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dibebaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan, Allah berikan jalan keluarnya, dan semoga Allah mengabulkan semua niat dan doa kita, hajat kita pada saat ini, dan semoga akhir hayat kita pada taat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembacaan kitab Hidayatus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 4. Al-muqaddimatu fi bayanil ilmi nafi' wa fadlihi. Artinya ini satu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihan daripada ilmu tersebut. Jadi ini bab atau permulaan di dalam kitab ini menjelaskan tentang manfaat dan keutamaan ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wal ilmun nafi'u ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min ragbatika fid dunya
wa yazidu fi ragbatika fil akhirati wa yaqtahu basirataka bi afai a'malika hatta tahtariza minha wa yudliuka ala maqaidi syaitani wa gururihi. Artinya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Bidayah. Dan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu barang yang menambah takut akan Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang memberi manfaat, kata Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatus Salikin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ujar Sidin, ilmu yang memberi manfaat itu adalah ilmu yang menambah takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu yang memberi manfaat, ilmu yang bisa takut lawan Allah. Jadi ilmu itu menjadikan lawan kita tatkala kita mengetahui takut lawan Allah, itu adalah bahagian daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi semakin banyak ilmu, semakin takut kepada Allah, berarti itu ilmunya bermanfaat. Kemudian memang ilmu itu ilmu yang bermanfaat, akan tetapi ada pada orang yang berilmu itu hal keadaannya kadang menambah takut lawan Allah. Berarti nang minggu telah lewat, berarti ilmu itu kadang berberkah. Memang ada ilmu ya, tapi ilmunya itu kadang menambah takut lawan Allah. Memang ilmunya itu dasar ilmu untuk bisa takut lawan Allah, akan tetapi orangnya masih perintah ditinggalkan, larangan dilakukan. Berarti ilmu yang dia peroleh kadang bermanfaat. Ilmu yang dia peroleh kadang berberkah. Jadi semakin banyak ilmu itu, semakin takut lawan Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa seseorang itu takut lawan Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membawa takut lawan Allah. Kemudian kadang-kadang orangnya itu sekolah mengaji, tetapi kada sesuai dengan di dalam ilmu tadi kelakuannya, berarti ilmunya itu kada berberkah. Itu akhirnya berarti ilmunya kada berkah. Ilmu yang berkah, ilmu yang bisa memberi manfaat, artinya dia bisa mengamalkan. Jadi bukan berarti orang banyak ilmu itu adalah bisa mengambil manfaat. Di dalam ilmu itu untuk takut kepada Allah, akan tetapi ada juga yang sebaliknya. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa kita ini tambah takutan lawan Allah. Baik dari sisi yang diwajibkan dia kerjakan, ataupun juga dari sisi yang dilarang pun juga dia tidak tinggalkan.
Nah, itu dulu lah. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah takut lawan Allah. Kemudian dan telah menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kejelikan dirimu. Nah, jadi ilmu itu nambah manfaat, ilmu yang bisa menyadarkan diri kita itu untuk melihat nang kada baik kepada diri kita. Artinya ilmu itu untuk menilai diri kita ini, bahwasannya diri kita ini, jiwa kita ini masih kada bagus. Nah, itu ilmu yang bermanfaat itu adalah untuk mencari, mengetahui tentang kekurangan kita, bukan mencari kekurangan orang lain. Nah, jadi ilmu itu nang menambah kita untuk mengetahui tentang kejelekan kita, tentang kekurangan kita, bukan mencari kekurangan orang lain. Kemudian dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia. Ilmu itu menambah pengenalanmu untuk menambah giat cangkal di dalam beribadah. Jadi orang berilmu, tambah berilmu, cangkal beribadahnya, kuat beribadahnya. Jadi ada orang yang berilmu itu semakin banyak ilmunya, semakin malas, semakin pulang kerja. Jadi ilmu, orang berisi ilmu itu semakin banyak ilmunya, semakin cangkal, kuat ia beribadah. Tadi kan kata daripada ilmu yang bermanfaat. Berarti berilmu ibadahnya tambah kuliah, berarti kada bermanfaat. Kada bermanfaat. Dan yang maha tinggi dan mengurangkan akan kamu kepada dunia dan mengurangkan akan kegemarmu kepada dunia. Ilmu itu dengan adanya ilmu yang bermanfaat itu tenang, itu bisa mengurangi daripada kegemaran masalah dunia. Bukan berarti berhenti dari dunia, ada mengurangi. Misalnya orang yang itu lagi-laginya berusaha, ada usahanya. Akan tetapi jangan sampai kegemaran urusan dunia, mengurusi dunia sehingganya meninggalkan ibadah. Dan menambah gamarmu kepada akhirat. Dunia, urusan dunia dikurangi, urusan akhirat dikurangkan, ditambahi, dicangkal. Jadi ilmu yang bermanfaat itu urusan dunia dikurangi, urusan akhirat dikuati, dicangkali. Jangan terpaling. Kalau urusan dunia berhujan berpanas, masalah urusan akhirat itu jangan sampai. Jadi maksudnya amal urusan dunia aja kita wani berhujan berpanas. Nah, jadi kita balik. Kenapa urusan akhirat? Urusan dunia kita hujan berpanas, urusan dunia. Tapi urusan akhirat keduanya hujan berpanas, itu kan kita kalah dengan urusan dunia. Nah, jadi tatkala kita mengetahui orang ini cangkal dari dunia ini, usaha cangkal, tapi harus diimbangi. Kalau misalnya ibadah, ini seharusnya lebih daripada itu.
lebih daripada itu kecangkalan mencari dunia. Jadi urusan akhirat jauh lebih diutamakan. Dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang membinasakan akan ilmu amalmu, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan membinasakan akan amalmu hingga engkau memelihara daripada itu. Nah, ini sesudah beribadah kemudian dia menjaga ibadahnya itu, menjaga amalnya itu agar jangan binasa. Nah, binasa inilah di antaranya adalah menjaga sifat-sifat atau menjaga hati. Ya, ada kaitannya. Nah, jadi menjaga tatkala sudah beramal, jaga amal itu dengan hatimu yang sekiranya amal itu kada pacangan hancur dengan sesuatu yang membinasakan. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat adalah dia menjaga hati untuk menjaga amal ibadahnya itu pada pacang binasa. Nah, di sini perlu kita merawat atau menjaga hati. Kita memang sudah sembahyang, sudah baca wiridan, sudah. Nah, jaga supaya hatimu, ini kan masalah hati, ini dibicarakan ini. Jaga hatimu itu jangan sampai membinasakan akan amalmu daripada perbuatan itu. Nah, tatkala orang beribadah akan tetapi dia tidak bisa menjaga misalnya lisannya kan misalnya. Nah, ini bisa menghancurkan nilai ibadah, membinasakan nilai ibadah. Memang orangnya sembahyang iya, puasa iya, baca Al-Quran iya, tetapi dia hatinya ini adalah membuat nilai ibadah amal itu hancur. Nah, yang demikian itu harus dijaga. Artinya hati jangan sampai merusak nilai ibadah. Contoh yang mudah adalah hati atau amal ibadah bisa dirusak, di antaranya hasad dan kilauan orang. Itu di antaranya nama hancur nilai ibadah. Uyuh-uyuh sudah beribadah misalnya, lapar sudah beribadah. Nah, kemudian hatinya dengki lawan orang, hasad lawan orang. Nah, yang demikian ini bisa menggugurkan, bisa membinasakan amal ibadah itu. Ini adalah bagian ilmu yang bermanfaat. Artinya dengan ilmu itu dia bisa menjaga hatinya sehingga amal ibadahnya kada binasa. Ini kan yang kejelasan tentang ilmu. Jadi ilmu itu yang bermanfaat, ilmu yang diantaranya bisa menjaga hati agar nilai ibadah kada hancur, kada binasa. Dan melihatkan ia akan dekau atas tipu syaitan dan perdayanya. Jadi ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat tadi, juga dia mengetahui akan tipu daya syaitan. Ini arti daripada ilmu yang bermanfaat. Nah, sambungannya.
wahadal pannu min ilmin nafi'. Jadi sini di dalam ini kita dan pan itu bahasanya pak pelajaran ilmu yang disebutkan artinya tadi itulah namanya ilmu memberi manfaat. Jadi keterangan yang kita baca tadi ulil sidil inilah pak ilmu yang memberi manfaat. Bila kaya itu ilmu yang kita kaji nih berarti itu ilmunya nambah bermanfaat. Di antaranya tadi ilmunya itu adalah membawa orang takut lawan Allah. Kemudian menambah hatinya itu dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu. Artinya ilmu itu menjadi tolak ukur mencari keaiban dirinya. Yang mengetahui dengan ilmu itu, inilah nangka baik pada diriku. Ilmu nangka itu, artinya mengetahui, nangka ini berarti kada baik nih. Nah, nangka itu tuh ilmunya mengetahui nangka itu bagian ilmu nambah manfaat. Jadi ilmu nambah manfaat itu kita gunakan. Ilmu itu diantaranya ingin mengetahui atau melihat hatimu dengan kecelaan dirimu, kekurangan dirimu. Jadi ilmu itu akan memberi penglihatan pada hatimu akan tercelanya dirimu. Kayak ini, paling bagus, apa ini kayak ini. Nah, itu kan maksudnya tuh. Nah, jadi ilmu yang mengetahui kayak itu tuh, nah, itu adalah ilmu bermanfaat. Kata beliau, wahajal pannu min ilmin nafi', ini adalah pan atau pak pelajaran ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah ini yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat. Nah, jadi ilmu yang kayak tadi itu lah, ilmu yang memberi manfaat. Seperti yang hamba sebutkan di dalam kitab ini. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abid. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat ujar sidin yang aku sebutkan tadi adalah kitabnya di antaranya Bidayatul Hidayah. Itu tuh. Jadi Bidayatul Hidayah ini adalah terkumpul nantinya di situ 3 ilmu yang diwajibkan. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Di sini kita. Nah, itu jadi sini ilmu yang diambil, ilmu yang bermanfaat itu yang aku tulis ujian sini seperti yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin pun juga menerangkan tentang ilmu-ilmu yang demikian tadi. Maksudnya kan apa pengambilan keterangan daripada ilmu yang ditulis di sini yang ada di isi kitab ini, di antaranya kitab-kitab yang demikian rujukannya. Kemudian lagi yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan demikian lagi yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Ihya. Ya, jadi sini mengambil daripada kitab-kitab tersebut. Dan demikian lagi sekalian ilmu tasawuf itu yaitu ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani
rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, ia nakal, maksudnya nakalnya mengambil keterangan. Nakal itu mengambil keterangan, maksudnya nakal itu mengambil keterangan yang demikian itu tuh. Nah, di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir ada juga daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, dan ia nakal daripada setengah al-arifin, artinya sebagian daripada orang-orang yang arif billah. Apa? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawmi yukhafu alaihi su'ul khatimati. Jadi kata Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qawli yukhafu alaihi su'ul khatimati. Artinya Udursidin, barang siapa tiada baginya daripada ilmu, yakni ilmu tasawuf, orang pun pada basic ilmu tasawuf Udursidin, niscaya ditakuti atasnya akan su'ul khatimah, yakni mati dalam maksiat. Jadi kalau orang itu Udursidin kada basic ilmu tasawuf, khawatir orang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ilmu tasawuf ini adalah bahagian untuk menjaga nilai ibadah kita. Kalau fikih itu adalah gunanya untuk menentukan sah adanya ibadah itu fikih ada. Itu fikih kayak kita kan sembahyang. Kita mengaji tuh kayak sebelum sembahyang kan berwudu. Kayak apa kita berwudu, dan kita berwudu pakai air, kayak apa airnya. Nah ini kan namanya sudah fikih. Nah tatkala sudah sempurna, tatkala sudah kita selesai melaksanakan aturan di dalam ilmu fikih, maka itu bisa dikatakan sudah bisa mengetahui sah atau kadanya. Nah yang demikian yang bisa menentukan nilai ibadah itu sah kadanya itu adalah ilmu fikih yang menentukannya. Nah makanya ada ungkapan, barang siapa yang belajar, barang siapa orang itu belajar ilmu fikih tapi kada bertasawuf. Belajar ilmu fikih tapi tasawufnya kada ada. Itu ungkapan kan. Belajar fikih tapi kada pakai tasawuf, maka orang itu fasik. Fikih kan, fikih yang dipelajarinya tapi kada belajar tasawuf, maka orang itu fasik. Dan orang yang belajar dan orang yang bertasawuf akan tetapi kada belajar, kada mengetahui ilmu fikih, itu zindik. Nah, jadi fikihnya aja kada disertai, kada diimbangi dengan tasawuf, maka orang itu fasik. Masalah apa? Masalah fikih dia mengetahui, tapi sisi tasawufnya dia kadang mengetahui. Nah, dikatakan orang itu fasik. Apabila orang itu hanya belajar tasawuf, tasawuf itu orang itu yang diperhatikannya, tapi dia kadang mengetahui masalah fikihnya, maka itu zindik itu di luar pada Islam biasanya. Kalau berarti kan nang kada bisa darinya. Nah, jadi fikih yang kada diimbangi dengan tasawuf jadi fasik orangnya. Kemudian tasawuf tapi kada diimbangi dengan fikih itu bisa zindik. Nah yang kayak ini
harus kita pelajari, dan yang demikian ini harus kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Kenapa orang pikir kada bertasawuf akhirnya bisa fasik? Nah, kami dalam fikih itu di antaranya masalah fikih adalah zakat. Nah, zakat itu adalah nisabnya cukup, haulnya cukup. Sahawal itu kan setahun. Nah, apabila orang itu sebelum sahawal misalnya, sebelum setahun, padahal ini banyak sudah bisa duit dah, jualan kan misalnya berjualan jualan. Nah, sebulan lagi nih sampai setahun kan wajib zakat tuh nisabnya sampai tahunnya sampai bulan Ramadan sampai bulan Ramadan kena kan setahun. Nah, orang ahli fikih amun inya kada bertasawuf itu bisa jatuh fasik. Kenapa? Karena tatkala dia mengetahui bahwasannya zakatnya ini sampai pada bulan akan datang, ini bulan akan datang nih sampai zakat ini berzakat nih kan, pacang dikeluarkan duitnya nih. Nah, orang fikih terkadang itu bisa mencari jalan untuk lepas daripada zakat, maka hartanya harta pun diberikan dengan seseorang misalnya. Habisnya kada zakatnya, untuk menggugurkan supaya kada berzakat. Dia pulang, ya, itu kan lewat sebulan sudah misalnya kan kita bisa kita berikan lawan seseorang, lawan anak kan misalnya, lawan bini kan misalnya, itu kan fikih, hukum fikihnya. Fikih itu apabila kada sampai setahun kada wajib berzakat. Zakat kita nih bukan sampai setahun kada wajib zakat. Nah, ternyata belum sampai setahun harta nang banyak tadi diberikannya lawan bininya dah berikan, maka jatuhlah zakatnya. Kada berzakat taginya sampai bulan Ramadan kada berzakat, hartanya habis. Nah ini artinya apabila orang itu pikir aja tapi kada bertasawuf, terkadang dia bisa manipulasi hukum sehingganya dia ada wajib zakat. Nah, jadi kada wajib dia untuk menghindari supaya jangan berzakat. Kayak itu caranya, beriakannya kada wajib zakat. Nah kayaknya itu kan tuh akal orang ahli fikih untuk menggugurkan supaya kada berzakat, beriakan kada wajib zakatnya. Hartanya sudah habis dah. Kada wajib zakat laginya. Nah, kayak ini adalah orang-orang yang ahli fikih tetapi kada batasan. Nah, kemudian untuk fikih itulah. Kemudian orangnya bertasawuf tetapi kada diisi ilmu fikihnya, kada pakai fikih, ini bisa zindik. Kenapa? Ada contohnya di antaranya orang-orang sufi itu, orang-orang ahli tasawuf itu, orang-orang yang punya kepribadian bahasanya ilmu tasawuf. Orang itu terkadang orang-orang tasawuf ini mengatakan kami tidak ada kewajiban untuk sembahyang. Jadi orang-orang kadang-kadang ada perkataan yang kayak itu bagi orang tasawuf. Nah, yang kayak ini kalau orang ini kada belajar ilmu fikih hanya yang demikian saja, nah ini juga akhirnya kita ambil ilmu sabu. Salahkah kata orang tasawuf itu? Ada. Kenapa? Orang tasawuf adalah orang yang sudah nikmat melaksanakan kewajiban yang dahulunya kewajiban itu yang dia kerjakan adalah menjadi kewajiban bagi dirinya seperti sembahyang.
Kalau orang-orang orang sufi itu sembahyang itu menurut mereka bukan kewajiban mereka. Apa menurut mereka adalah itu kebutuhan mereka. Ada lagi menjadi keberatan. Nah, jadi orang-orang tasawuf adalah seperti sembahyang, mereka kadang merasa itu adalah beban dari Allah, akan tetapi itu memang keperluannya untuk melaksanakan sembahyang. Jadinya kadang merasa lagi itu menjadi beban. Nah, itu bedanya. Itu bedanya orang tasawuf. Orang tasawuf itu masalah ibadah. Orang yang demikian adalah kadang merasa lagi bahwasanya itu kewajiban mereka karena orang ini sudah berada di situ dan dia merasa ini keperluannya, kebutuhannya. Jadi punya mereka itu kebutuhan mereka untuk sembahyang. Itu bedanya lawan orang-orang ahli fikih. Nah, tatkala yang demikian itu tadi, orang belajar ilmu tasawuf, akan tetapi ilmu fikihnya kada dipelajari, maka dikhawatirkan perkataan yang demikian itu kami kada wajib lagi sembahyang. Nah, perkataan yang demikian itu dikhawatirkan dia salah mengambil pemahamannya. Padahal sebenarnya mereka itu adalah bukan menjadi kewajiban mereka. Kenapa? Karena ini merasa kebutuhan mereka untuk sembahyang. Jadinya kada merasa wajib lagi, kada menjadi kewajibannya lagi pada ketika itu di dalam orang yang sudah bertasawuf. Akan tetapi sembahyang ini adalah keperluannya, kebutuhannya. Jadi kada ada orang-orang yang bertasawuf itu orang yang ada sembahyang. Ada orang mereka sembahyang tamat sudah ada sembahyang bertamatan. Kenapa orang itu bisa mengatakan sembahyang bisa bertamatan? Karena dia ada belajar ilmu fikih. Sebesar apapun pangkat, jabatan, tingkatan, misalnya kehormatan di sisi Allah, tidak ada yang menggugurkan bagi orang itu ada sembahyang. Kayak apa aja tingkatannya, pangkatnya, ini nilainya tuh di sisi Allah, kada ada yang menggugurkan bagi orang itu kada bacaan sembahyang. Nabi aja sembahyang. Nah, Nabi aja sembahyang, apalagi di bawah pada Nabi tentu pasti sembahyang. Sementara ada orang beranggapan kada sembahyang, pasti sudah ini apa pelajaran yang demikian itu, ajaran yang demikian itu pasti sudah menyimpang. Nah, jadi ilmu fikih harus dikaji dan ilmu tasawuf pun harus dikaji agar berimbang. Tatkala sudah dia mengetahui ilmu fikih wajib, ilmu tasawuf wajib dibatasi dengan cara yang demikian ini seimbang, nah maka orang itu akan sempurna. Itulah kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, orang yang kada bertasawuf dikhawatirkan matinya akan su'ul khatimah. Kenapa orang kada bertasawuf itu dikhawatirkan? Karena dia mengandalkan, kalau punya fikih mengandalkan ibadahnya. Kada merasa bahwasanya dia melaksanakan ibadah itu diantaranya adalah pertolongan Allah. Beribadah itu adalah anugerah dari Allah. Nah, tatkala kada merasa kayak itu tuh bahwasanya anugerah dari Allah, maka dikhawatirkan dia mempunyai kekuatan kemampuan sementara dia melaksanakan itu kalau ada pertolongan dari Allah, dia pacangan kada mampu untuk melaksanakannya. Yang inilah ilmu tasawuf inilah yang bisa menyadari bahwasanya semisal orang bisa melaksanakan sembahyang, ini adalah anugerah dari Allah. Demikian
majelis taklim kita. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini menambah ilmu pengetahuan kita sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keutamaan di dalam ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kesempatan kepada terima kasih. Saya ingin mohon maaf. Kita lanjutkan pada minggu akan datang. Seperti biasa kita baca Fatihah 4, kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang kita niatkan di minggu-minggu yang telah lewat. Oleh hadis ini ya, wa ila hadratil habibul mahbub sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.